Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bab 8 tentang hama dan penyakit. Di sini ada beberapa kategori. Yang pertama adalah hama penting, hama kurang penting, penyakit penting, dan penyakit kurang penting. Mari kita bahas tentang hama penting. Di sini yang pertama ada kepik penghisap daun. Nah, di sini kita bisa bahasa Latinnya dia adalah Helopeltis. Nah, hama ini menyerang pucuk daun muda. Kepik ini menusuk dan mengisap daun muda teh sehingga menjadi bercak hitam. Nah, musuh alami dari Helopeltis atau kepik penghisap daun ini banyak sekali. Nah, nimfanya dibunuh oleh laba-laba lompat, nimfa belalang sembah, dan predator lain. Dewasa yang terbang tertangkap oleh capung dan jaring laba-laba. Untuk daur hidupnya sendiri, jangka hidup telurnya dari menetas sampai dewasa adalah 3 sampai 5 minggu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah ulat penggulung daun. Nah, ulat penggulung daun ini membuat atau menyebabkan atau membuat tempat berlindung untuk dirinya sendiri dari daun teh. Jadi ulat ini bentuknya itu ya dia berlindung dari daun teh dengan caranya sendiri gitu. Dan ini mengganggu teh gitu, daun teh seperti itu. Lalu yang ketiga ada ulat jengkal. Di sini ulat jengkal menyerang daun, pupus daun dan pentil teh. Serangan berat menyebabkan daun bergelombang dan pucuk tanaman gundul sehingga tinggal tulang daun saja. Jadi ini cukup parah juga gitu ya. Jadi daun itu dimakan gitu ya, sampai nantinya yang tersisa itu hanya tulang-tulang dari daun itu. Nah, lalu yang keempat adalah ulat penggulung pucuk. Nah, ulat penggulung pucuk ini mempunyai nama Latin Cydia leucostoma. Nah, ulat penggulung pucuk ini menyerang bagian tanaman teh yang akan dipanen oleh petani. Jadi hama ini memiliki potensi yang cukup besar dalam merugikan petani gitu. Jadi ulat tersebut menggulung daun pucuk dengan memakai benang-benang halus untuk mengikat daun pucuk sehingga tetap tergulung. Daur hidupnya ngengat betina bertelur dengan meletakkan 1 atau 2 telur per daun teh, biasanya pada daun yang matang di bagian atas tanaman teh. Lalu yang selanjutnya adalah hama kurang penting. Hama kurang penting yang pertama adalah tungau kuning. Nah, di sini biasanya terlihat pada permukaan bawah dari pucuk muda dan juga tunas. Tungau ini muncul pada pucuk muda, khususnya di pohon teh yang baru dipangkas. Jadi dia tuh adanya di tanaman yang baru gitulah ya. Jadi masih muda dia keluar gitu tungau ini, atau di tanaman yang baru dipangkas seperti itu, dia keluar di sana. Nah, yang kedua adalah ulat api. Ulat api ini badan berbulu dengan panjang sekitar 2,5 cm. Ulat ini menyerang bagian daun yang muda dan tua. Serangan hama dapat menyerang sepanjang tahun dan terberat pada musim kemarau. Jadi ketika musim kemarau datang, maka perkembangbiakan ulat api ini banyak gitu, makin banyak, dan itu itu juga sebenarnya merugikan petani seperti itu. Ketiga adalah tungau jingga. Hama ini menyerang daun tua pada bagian bawah daun. Pada awal serangan terjadi becak-becak kecil pada pangkal daun di mana tungau ini membentuk koloni. Nah, serangan selanjutnya tungau akan menyerang sampai ke ujung daun sehingga daun berwarna kemerahan dan mengering. Serangan hama ini dapat terjadi sepanjang tahun
terutama pada musim kemarau. Lagi-lagi pada musim kemarau ini perkembangbiakan tungau jingga ini banyak gitu ya. Kerugian yang ditimbulkan berakibat pada daun tua yang rontok sehingga tertinggal ranting-ranting tanaman. Jadi yang tertinggal cuma ranting-ranting tanaman. Dari segi daur hidup hama ini, bentuk telurnya 14 hari, larva 15 hari, protonin 6 hari, detonin 7 hari, dan dewasa mencapai 33 hari. Lalu yang keempat adalah Empoasca sp. Nah, hama ini sebenarnya hama utama pada tanaman kapas. Nah, akibat pengaruh lingkungan saat ini, akhirnya Empoasca sp ini juga menyerang tanaman teh. Serangan terdapat pada pucuk daun muda dengan cara mengisap cairan daun, bertelur pada pagi dan sore hari, serta menetas sekitar 6 hari. Nah, lalu yang selanjutnya adalah penyakit penting bagi tanaman teh. Yang pertama adalah cacar daun. Nah, cacar daun teh ini disebabkan oleh jamur jadi namanya tuh Exobasidium vexanmaceae. Nah, kita bilangnya kita singkat saja gitu, jadi jamur vexan. Nah, di sini jamur cacar daun ini dapat menurunkan produksi pucuk basah sampai 50% karena menyerang daun kering yang masih muda. Umumnya serangan terjadi pada pucuk peko atau peko dan daun pertama, kedua, dan ketiga. Jadi cukup ini juga berbahaya seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya yang kedua adalah penyakit penting dari daun ini. Yang kedua adalah penyakit akar. Penyakit akar yang penting pada tanaman teh itu ada 5. Yang pertama adalah penyakit akar merah anggur. Yang kedua ada penyakit akar merah bata. Ketiga penyakit akar hitam. Keempat penyakit leher akar. Kelima adalah penyakit kanker belah. Nah, dari kelima penyakit ini menular melalui kontak akar satu dengan akar sehat, akar sakit dengan akar sehat, atau melalui benang jamur yang menjalar bebas dalam tanah atau pada sampah-sampah di atas permukaan tanah. Jadi ini menular gitu ya untuk penyakit akar ini. Gejalanya ini tanaman terserang adalah daun menguning, layu, gugur, dan akhirnya tanaman mati. Seperti itu gejalanya ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah penyakit busuk daun. Ini bahasa latinnya ya, Cylindrocladium, Scoparium, dan Glomerella cingulata. Nah, penyakit busuk daun ini menyerang tanaman teh di persemaian, dapat mengakibatkan matinya stek teh. Bibit terserang timbul bercak-bercak coklat pada daun induknya, dimulai dari bagian ujung atau dari ketiak daun. Nah, pada serangan lanjut, daun induk terlepas dari tangkai, akhirnya stek, mengering, bahkan mati seperti itu. Serangan lain dimulai dari ujung tunas, kemudian meluas ke bawah, akhirnya seluruh tunas mengering dan bisa saja mati seperti itu ya. Nah, yang keempat adalah penyakit ujung mati, disebabkan oleh jamur P atau Pestalotia thea yang menyerang tanaman terutama melalui luka atau bagian daun yang rusak. Gejala pada daun dimulai bercak kecil berwarna coklat, kemudian melebar, pusat bercak keabu-abuan dengan tepinya berwarna coklat. Dapat menyerang ranting yang masih hijau dengan gejala sama seperti di daun. Serangan jamur dapat menjalar sampai ke tunas sehingga ranting dan tunas mengering. Nah, itu penyakit-penyakit penting yang ada di tanaman teh. Ya. Lalu selanjutnya adalah penyakit yang kurang penting. Nah,
Untuk penyakit yang kurang penting itu didominasi atau bahkan mungkin keseluruhannya itu adalah tentang jamur. Di sini ada 4 macam jamur yang menjadi penyakit kurang penting bagi tanaman teh. Yang pertama adalah jamur akar coklat, kedua jamur leher akar, ketiga jamur busuk akar, keempat jamur akar hitam. Nah, dari sini teman-teman, dari penyakit-penyakit ini ada anjurannya untuk memberantas penyakit ini. Nah, di sini kita bisa memberantasnya dengan bahan aktif gitu ya. Untuk memberantasnya itu seperti tembaga oksilorida 50%, tembaga hidroksida 77%, bitertano 30% dan lainnya gitu. Ada 10 bahan aktif yang dapat digunakan untuk memberantas penyakit penting pada tanaman teh ini. Nah, namun ternyata teman-teman, selain dari memberantas penyakitnya itu ya, kita juga harus memperhatikan untuk menyelamatkan tanamannya gitu. Jadi kita tuh harus bahas pengendalian gulmanya itu juga harus seperti apa gitu, supaya produktivitas dari teh itu tetap terjaga produksinya. Nah, itu yang terakhir adalah untuk cara pengendalian gulma. Yang pertama adalah cara kultur teknis dengan pemberian mulsa dan pupuk hijau. Lalu yang kedua cara mekanis dengan mencabut gulma. Ketiga adalah cara kimiawi dengan menggunakan herbisida, baik herbisida kontak atau sistemik. Nah, itu adalah teman-teman, kita udah bahas tadi di bab 7 dan sekarang bab 8 tentang hama dan penyakit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila penjelasannya masih kurang, karena mungkin ini waktunya terlalu mepet seperti itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jika memang ada hal yang ingin disampaikan, boleh disampaikan. Kalau ini di-upload di YouTube mungkin bisa disampaikan di komen. Tapi kalau untuk teman-teman di kampus boleh langsung mempertanyakannya kepada saya gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.